Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa arsyadana ila tariqil Qur'an wa faddalana ala sairil makhluqati bil aqli wal bayan. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rasulan wa nabiyyan wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu rabbukum subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari yang mulia, di tempat yang mulia ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu di antara ketetapan yang telah Allah fardukan, melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal kebaikan yang dapat berfaedah bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Salawat dan salam kita sampaikan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang telah Allah tetapkan menjadi teladan. Kemuliaan akhlaknya tidak hanya diperakui oleh kita semua yang mengikuti dan memeluki agama yang beliau bawa, tetapi kemuliaan ajarannya juga dirasakan kelezatannya oleh alam semesta. Di tempat yang mulia, di hari yang mulia ini, kita berdoa ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mempelajari ajaran-ajaran kemuliaannya, mengamalkannya, menghayatinya, dan memastikan agar kelezatan iman yang kita rasakan ini dapat dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Hadirin sidang jamaah Jumat, salah satu di antara rukun khutbah yang mesti disampaikan di dalam setiap mengawali khutbahnya adalah wasiat tentang ketakwaan. Justru pada mimbar yang mulia ini izinkan untuk sekali lagi khatib menyampaikan satu wasiat, tazkirah, dan juga peringatan untuk kita semuanya tentang ketakwaan. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu di antara nilai universal yang senantiasa diperjuangkan oleh Islam, kiranya setiap kita menjadi pribadi yang tahu diri dan tahu berterima kasih tentang bagaimana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekerdilan kita. Allah selalu hadir dengan beragam ayat-ayatnya. Salah satunya adalah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah tsumma as-sabila yassarah. Kemampuan untuk merasakan keagungan Allah dan kekerdilan yang kita miliki sesungguhnya adalah esensi yang paling mendasar daripada ketauhidan yang kita bangun. Dengan demikian, kekokohan tauhid yang kita miliki tidak dilihat pada kemampuan kita mendiskusikan tema-tema tentang tauhid, tidak pula dilihat pada kefasihan kita menghadirkan dalil-dalil pembagian-pembagian tauhid yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu, dalam satu ayat Allah mengemukakan sekiranya kita anak manusia mengetahui hakikat ini,
tentulah ia mampu menjadi pribadi yang tahu diri dan tahu berterima kasih. Ma'asyiral muslimin, di dalam surah Luqman Allah kemukakan, "Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk." Ma'asyiral muslimin, di dalam satu ayat yang cukup pendek ini Allah menghadirkan sebuah hakikat bahwa sesungguhnya kita tidak akan mungkin hadir ke atas muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tanpa keberadaan kedua orang tua. Dalam konteks inilah maka kemudian Allah hadir mengetuk hati kita semuanya untuk memastikan agar sehebat, setinggi dan setinggi apapun pencapaian yang kita dapatkan, sesungguhnya tidak ada satupun daripada kita yang tidak mendapatkan jasa, bantuan dan kontribusi daripada pihak yang lain. Jika seandainya ada banyak pihak yang memiliki jasa atas pencapaian-pencapaian kita, sesungguhnya pihak tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan yang paling utama dan pertama adalah kedua orang tua. Sungguh aku tetapkan kepada anak manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, secara khusus ibunya yang telah mengandungnya, melahirkannya, menyusukannya dan menyapihkannya ketika ia berumur 2 tahun. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, anishkurli, kata Allah, bersyukurlah wahai anak manusia kepada aku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Ma'asyiral muslimin, tentu Allah lah yang telah menetapkan kepada kita hadir ke atas muka bumi. Dan tentu yang kedua, tidak ada kita kalau tidak ada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam Al-Qur'an dengan beragam ayat-ayat yang menyatakan tentang bagaimana pengorbanan kedua orang tua, khususnya ibu, untuk memastikan agar anak-anak yang selama ini disayanginya tumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, tentu kita tidak lupa tentang kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang bagaimana perjuangan daripada ibunda Nabi Ismail, Siti Hajar, yang telah ditinggal oleh suaminya di dalam sebuah lembah tandus. Tiada kehidupan di sana, tiada sanak family dan kolega di sana. Akan tetapi Ibunda Hajar memastikan agar anak yang paling ia sayangnya tumbuh kembang. Ia lari ke sana kemari untuk mencari sumber air dari satu bukit ke bukit yang lain, dari bukit Safa ke bukit Marwa. Terkait dengan kisah ini Allah kemukakan, Rabbana inni askantu biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ma'asyiral muslimin, sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh sosok ibu yang tidak mudah untuk memastikan agar Ismail kecil tumbuh kembang menjadi orang-orang yang bermakna dalam kehidupan. Tentu kita juga ingat tentang bagaimana perjuangan daripada ibunda Musa sebagai sebuah konsekuensi kebijakan yang diambil oleh Fir'aun si zalim. Setiap anak bayi laki-laki yang lahir, keputusannya haruslah dibunuh. Ma'asyiral muslimin, dalam situasi seperti ini mana mungkin ada seorang ibu yang tidak resah, galau dan menderita dengan anak-anak yang lahir dari rahimnya. Begitu pula dengan ibunda Musa. Sebuah ide yang tidak biasa Allah hadirkan ilham di dalam dada ibunda Musa. Ditaruhlah bayi Musa di dalam sebuah keranjang, lantas diletakkan di dalam sungai. Terkait dengan kisah ini, Allah menarasikan tentang suasana kebatinan ibunda Musa terkait dengan ide yang tidak biasa ini. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hati ibunda Musa menjadi kosong,
Bagaimana tidak kosong? Ia harus rela ridho melepas bayi yang disayanginya. Ma'asyiral muslimin, mungkin saja ide yang dilakukan oleh ibunda Musa ini membuat Musa kecil terbebas daripada kejaran tentara-tentara Fir'aun. Namun siapa yang bisa memastikan kalau seandainya keranjang yang berisi bayi kecil itu tidak dihempas oleh derasnya air sungai pada ketika itu. Ma'asyiral muslimin, tentu kita bisa melihat bagaimana perjuangan ibu pada masa lalu, persis seperti bagaimana perjuangan ibunda Maryam, seorang wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh lelaki. Lantas Allah kehendaki di dalam janinnya, di dalam rahimnya terdapat janin. Tentu tidak mudah ibunda Maryam melewati ini semuanya. Cacian, hinaan dan bulian ia dapatkan. Salah satunya Allah kemukakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, saudara Harun, bagaimana mungkin kamu bisa hamil seperti sekarang, padahal ayahmu adalah orang-orang baik dan ibumu bukanlah seorang pelacur. Ma'asyiral muslimin, perjuangan yang amat berat bagi seorang ibu. Maka ibunda Maryam tidak mampu menjawab. Tiada satu kata pun terucap daripada lisan mulianya. Fa asyarat ilaih. Ibunda Maryam hanya bisa memberi isyarat kepada bayi yang sedang ia gendong. Mendengar gestur yang seperti ini, ternyata bulian, hinaan dan cacian dari penduduk pada ketika itu semakin kuat. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai Maryam, bagaimana mungkin kami harus berkomunikasi dengan bayi yang sedang engkau gendong? Ma'asyiral muslimin, dalam situasi penuh dengan keprihatinan dan kesedihan ini pula lah Allah kemudian hadirkan mukjizatnya. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Isa yang dalam gendongan sekecil itu menjelaskan kepada penduduk tentang siapa dirinya. Saya adalah hamba Allah yang telah ditetapkan menjadi nabi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, saya meyakini bahwa setiap kita memiliki kenangan yang amat mendalam tentang bagaimana perjuangan kedua orang tua kita, tentang bagaimana ibu kita memastikan agar kita menjadi anak-anak sehat, tumbuh kembang dan bermanfaat, berguna bagi masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, tiada satu pencapaian yang kita dapati saat ini kecuali atas jasa dan pengorbanan mereka. Pada ketika ini, sebahagian daripada kedua orang tua kita ada yang telah kembali ke rahmatullah. Sebahagian daripada mereka ada yang sedang merasakan sakit. Sebahagiannya ada yang terlentang di tempat tidur dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebahagiannya ada juga yang telah purna tugas, yang bahkan mungkin merasakan suasana kesepian di usia senjanya. Ma'asyiral muslimin, khatib mengajak kepada kita semuanya untuk memastikan agar diri kita mampu menjadi pribadi yang tahu diri dan tahu berterima kasih. Jika seandainya kedua orang tua kita telah kembali, pastikan seluruh pekerjaan baik yang kita lakukan dapat menghadirkan pahala jariah kepada kedua orang tua. Jika seandainya kedua orang tua saat ini ada yang sakit, pastikan kita memiliki perhatian. Sesibuk apapun kita harus memiliki waktu dan perhatian untuk mereka, karena ternyata dahulu mereka pun selalu ada di saat kita dulu masih kecil. Jika saat ini kedua orang tua kita telah purna tugas, jangan sampai mereka merasakan kesepian
karena satu persatu anak-anak yang selama ini diperjuangkan, satu persatu meninggalkan mereka. Ma'asyiral muslimin, peluklah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah pintu surga untuk kita semuanya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah, at-taibu minadz-dzanbi habibur rahman. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa'lamu ayyuhal hadirun, laqad amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bittaqwa fa innahu miftahun najah fa innahu miftahul jannah wa huwal qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kama amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bada'a bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsihi mukhbiran wa amiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wardallahumma an khulafai rasulillahi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa afina wa afu anna warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna fi tarbiyati auladina, Allahumma waffiqna fi auladina, Allahumma waffiqna fi auladina alladzina yadrusuna ulumaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkanlah segala dosa yang kami miliki ya Allah, dosa yang besar ataupun yang kecil, yang kami lakukan dengan terang-terangan atau yang kami sembunyikan. Di tempat Engkau berkati di hari yang Engkau muliakan ini pula ya Allah, kami memohon kepadamu Engkau ampunkan seluruh dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jika seandainya kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah, berkatilah umur mereka ya Allah untuk mengisi usia penghujungnya dengan ibadah taqarrub kepadamu. Jika seandainya kedua orang tua kami dalam keadaan sakit ya Allah, anugerahkan kesabaran kepada mereka, turunkan obat syifa penawar dari sisimu, angkat seluruh penyakit mereka ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan untuk merawat mereka persis seperti dahulu mereka merawat kami di saat kami masih kecil. Jika seandainya kedua orang tua kami telah kembali ya Allah, beberapa pekan, beberapa bulan yang lalu ibu telah meninggalkan kami ya Allah, ampunkan seluruh dosa kedua orang tua kami ya Allah, tempatkan mereka di tempat terbaik di sisimu, jangan azab mereka karena kedurhakaan kami ya Allah. Ampunkan kami semua yang tak mampu berbakti di saat mereka masih hidup ya Allah. Jadikan mereka tersenyum melihat kami semuanya jatuh bangun memohon ridha dan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah rumah tangga kami dari perceraian dan perzinahan. Jauhkanlah rumah tangga kami dari perselingkuhan dan perceraian ya Allah. Anak-anak kami dari bala akhir zaman ya Allah. Jadikanlah kami rumah tangga yang senantiasa mensyukuri-Mu, mentaati-Mu dan mencintai Rasul-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimu ila salatikum yarhamukumullah.